Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayka ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi razaqana 'idan fi kulli 'amin. Alhamdulillah bi ni'matillahi Allah azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala qail fil tanzil, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayyuhal ikhwa azzakumullah, ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu yang besar, waktu fajar, yang di dalamnya keberkahan, yang di dalamnya keutamaan, di dalamnya orang melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, melakukan salat, melakukan zikir dan yang lainnya. Ayyuhal ikhwa azakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pula bersumpah dengan malam-malam yang ke-10 yang ditafsirkan oleh para ulama, yaitu tentang awal-awal di hari-hari Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu illallah fi hadhil ayyam. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wala jihad fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai' au kama qala. Ayyuhal ikhwa azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah hari-hari yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya ada amal-amal, yaitu amal-amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di awal-awal Dzulhijjah ini. Sampai para ulama berpendapat bahwasanya awal-awal Dzulhijjah, siangnya di bulan Dzulhijjah, ketika seseorang beramal soleh, lebih baik dibanding amal-amal mereka di akhir Ramadan. Ayyuhal ikhwa azakumullah, menunjukkan besarnya hari-hari ini, amal-amal di hari ini. Ayyuhal ikhwa azakumullah, di dalamnya pula ada ibadah yang besar, ada ibadah haji, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwasanya haji yaitu di bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan di bulan Dzulhijjah sekarang ini. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, kaum muslimin dan muslimat yang berhaji, mereka melakukan hari tarwiyah, mereka berangkat ke Mina, kemudian mereka mabit di Mina, kemudian esoknya mereka melakukan wukuf di Arafah. Mereka berdiam di Arafah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menangis kepada Allah Azza wa Jalla, karena disebutkan pula di dalam hadis Al-Hajju Arafah, bahwasanya haji itu adalah Arafah, karena rukun yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Karena disebutkan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya haji itu Arafah. Kemudian mereka berangkat ke Muzdalifah. Mereka mabit di sana, mereka menginap di sana, dan esoknya mereka berangkat untuk lempar jumrah Aqabah. Mereka melakukan tawaf ifadah, mereka menyembelih hadyu mereka, sesembelihan mereka, dan mereka melakukan tahallul. Ibadallah, ibadah yang besar, ibadah yang agung di bulan yang agung. Ini adalah bulan haram, ini adalah bulan haji. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa,
sebagaimana disebutkan hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal soleh yang ada di awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecuali seseorang yang berangkat jihad fisabilillah, kemudian dia mati syahid, dia terbunuh dan hartanya diambil musuh, maka dia mempunyai kebaikan lebih dari amal-amal di hari ini. Maka ayyuhal ikhwa azzakumullah, amal-amal di hari ini sangatlah banyak. Yang pertama adalah salat kepada Allah azza wa jalla, yang kedua zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian qiraatul Quran, kemudian amal ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian ta'awun 'alal birri wa taqwa, kita saling tolong menolong di dalam hal-hal kebaikan, di dalam hal-hal yang memuliakan diri kita dengan amal-amal itu. Ayyuhal ikhwa azakumullah, inilah hari-hari yang besar, hari-hari yang agung, dan di hari ini fasholli li rabbika wanhar, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bahwasanya kita untuk sholat dan kita menyembelih, karena sesembelihan bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesembelihan bagian dari tauhid uluhiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang kita menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang kita menyembelih dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena ayyuhal ikhwa azakumullah, sesembelihan di hari ini adalah yang terafdol. Sesembelihan di hari ini adalah amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Bani Adam ketika mereka menumpahkan darah-darah kurban mereka. Ayyuhal ikhwa azakumullah, inilah amal-amal yang besar, amal-amal yang agung. Kemudian yang kedua, dari itu semua kita mengambil pelajaran dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan, ya bunayya ini arafil manam anni adbahuka. Kemudian beliau mengatakan itu tadi, wahai anakku Ismail, aku bermimpi bahwasanya aku akan menyembelih kamu. Di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Maka apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Apa kata anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, semoga insya Allah aku menjadi hamba-hamba yang bersabar. Ayyuhal ikhwa azakumullah, dari bagian ayat ini ada pelajaran penting tentang kasih sayang ayah. Ketika beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak yang sudah remaja, yang sudah kuat, semakin cinta kepada anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah azza wa jalla untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan ini adalah ujian berat, ini ujian yang luar biasa. Karena seorang nabi, seorang yang mendapatkan hidayah, beliau pun musyawarah dengan anaknya. Bagaimana aku bermimpi dengan hal seperti ini? Aku menyembelih engkau. Dan anak yang soleh menjawab, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwa azakumullah, komunikasi antara ayah dan anak, metode pendidikan yang luar biasa. Tidak dengan cara yang keras, tidak dengan cara yang kasar. Bimbingan yang luar biasa. Terkandungnya ada didikan tauhid. Di dalamnya terkandung didikan tauhid. Di dalamnya terkandung permasalahan-permasalahan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terkandung iman kepada Allah azza wa jalla. Ibadallah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keluarga yang kita dambahkan. Antara sosok ayah, antara sosok istri ataupun ibu dan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Namun kenyataannya tidak semua itu berjalan lancar. Nabi Nuh diuji dengan anaknya, Nabi Lut diuji dengan istrinya. Maka ibadallah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, manusia
akan mendapatkan ujian sebagaimana kadar dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sampai akhirnya sesembelihan itu terjadi, namun diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Sampai hari ini menjadi syariat kaum muslimin. Tiap tahun kita menyembelih, tiap tahun kita menumpahkan darah kurban-kurban kita, dan ini adalah bagian amal soleh. Ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam permasalahan tauhid, ini adalah pokok daripada kebahagiaan seseorang. Di dalam permasalahan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab kebahagiaan seseorang. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, aslus sa'adah fid dunya wal akhirah tahqiqut tauhid. Pokok dari kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat itu adalah ketika seseorang mewujudkan tauhid di dalam kesehariannya. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, kita lihat Luqman di dalam surah Luqman. Beliau apakah seorang nabi? Beliau apakah seorang yang soleh? Bukan nabi. Para ulama khilaf, dan pendapat yang kuat menyatakan bahwasannya beliau bukanlah seorang nabi. Beliau adalah seseorang yang hitam. Disebutkan di tafsir bahwasannya beliau adalah seorang budak yang hitam dan tukang kayu. Bahkan disebutkan, maaf, hidungnya pesek. Begitu pula bibirnya tebal. Namun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid. Disebutkan, walaqad ataina Luqmanal hikmata an iskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ketika dijelaskan tentang hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Luqman. Di sana Luqman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya ketika manusia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia sesungguhnya bersyukur, berterima kasih kepada dirinya sendiri. Kemudian wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berbicara menasehati anaknya tentang bahayanya syirik, tentang resikonya syirik, disebutkan bahwasanya syirik ini adalah kedoliman yang besar. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, ketika seseorang belajar syirik, maka dia pasti ataupun harus mengetahui tentang tauhid. Karena syirik adalah lawan daripada tauhid. Tauhid lawannya adalah syirik. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, karena tauhid yang benar, karena jauhnya dari kesyirikan, maka ibadallah, Luqman diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini termaktub di dalam Al-Qur'an. Sampai hari ini kita baca di surat Luqman bahwasanya nama beliau rahimahullah radhiyallahu anhu selalu muncul, selalu tampak, dan bisa kita baca sewaktu-waktu. Begitu pula ayyuhal ikhwa azakumullah, Bilal bin Rabah. Bagaimana kisah Bilal bin Rabah, seorang budak, seorang yang hitam legam, terhina ketika itu karena dikuasai oleh tuannya. Kemudian ketika tuannya mengetahui Bilal bertauhid, ketika tuannya mengetahui Bilal mengesahkan Allah di dalam ibadah, maka Bilal disiksa. Maka Bilal diberikan batu yang besar di badannya. Kemudian di siang yang terik, yang sangat panas, beliau hanya mengucapkan ahad, 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 sampai ada seseorang yang membelinya. Kemudian beliau dibebaskan. Kemudian beliau menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadi seorang muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Nabi bahwasanya Nabi mendengar trompa Bilal di surga, yang maknanya ini adalah bisyarah
khabar gembira bahwasanya Bilal ahlul jannah. Ibadallah, inilah keutamaan tauhid. Tentang pentingnya tauhid, tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian ayyuhal ikhwa azakumullah, di dalam surat Luqman pula kita diajarkan tentang birrul walidain, sampai disebutkan ketika ibu kita wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Ketika ibu kita semakin lelah dan bertambah lelah, sampai ibu kita menyusui kita dan selesai dari persusuannya, kita diarahkan oleh Allah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu kita, kepada kedua orang tua kita, dan kelak kita kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam ayat itu pula, di dalam surat Luqman, ketika orang tua kita kufur, ketika orang tua kita kafir, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Inilah bimbingan syariat, jangan ditaati. Kita tidak boleh taat kepada kemaksiatan kepada makhluk, walaupun itu ayah ataupun ibu kita. Namun yang terpenting adalah dari perkataan ayat setelahnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka berdua dengan cara yang ma'ruf. Pergauli mereka berdua dengan cara yang baik. Logikanya adalah ibadallah, kalaulah orang tua kita yang kafir memerintahkan kita kekafiran, kita tetap disuruh berlaku baik. Bagaimana dengan kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Bagaimana bentuk birrul walidain kita? Bagaimana bentuk loyalitas kita kepada mereka, kepada beliau-beliau ini? Apakah kita masih membentak-bentak mereka? Apakah kita meremehkan mereka, merendahkan mereka, tidak peduli kepada mereka, tidak mengetahui khabar mereka, tidak mau membantu baik malia, yaitu harta, pikiran, tenaga dan waktu untuk mereka? Bagaimana itu dikatakan kita menjadi ahlus sunnah? Ibadallah, kalaulah orang tuamu mati, kalaulah orang tuamu meninggal dunia, birrul walidain yang kamu lakukan adalah sambung silaturahim mereka, hubungi keluarga-keluarga mereka, abang-abang mereka, adik-adik mereka, bibi-bibi kamu, paman-paman kamu, kakek-kakek kamu dan nenek-nenek kamu. Kerabatnya kamu hubungi, bahkan teman-teman dekatnya kamu hubungi, kamu berlaku baik kepada dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah meninggal, maka ayyuhal ikhwa azakumullah, karena cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah bintu Khuwailid, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan tentang beliau sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau memiliki sesuatu, beliau mengingat kerabat-kerabat Khadijah, ibunda Khadijah, dan dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayyuhal ikhwa azakumullah, pelajaran di dalam surat Luqman. Kemudian masih banyak pelajaran yang lain di dalam surat Luqman. Di antaranya di surat Luqman bahwasannya disebutkan di dalam surat itu pula, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kita diajari di dalam surat itu tentang pentingnya salat kepada anak-anak kita. Anak-anak kita perintahkan untuk melakukan salat wajib. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'i sinin. Perintah anak-anakmu untuk melakukan salat ketika umur mereka 7 tahun. Diarahkan, dibimbing. Salah satu bentuk ajaran adalah toladan dari sang ayah. Salah satu bentuk toladan adalah yang dilakukan oleh sang ibu dengan melakukan solat-solat sunnah di rumah-rumah mereka. Sehingga anak kita melihat, sehingga anak kita mengetahui dan mudah diajak untuk melakukan solat. Dan ketika sudah berumur 10 tahun, kalau mereka enggan, pukullah dengan pukulan yang mendidik.
bukan pukulan yang kasar, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang penuh emosi dengan kemarahan yang tidak kontrol. Ayyuhal ikhwa azakumullah, inilah pendidikan di dalam Al-Quran terhadap anak-anak kita bab sholat. Begitu pula amal ma'ruf dan nahi mungkar. Begitu pula kesabaran tentang bab sabar. Karena sesungguhnya kesabaran itu adalah seseorang ingin mengeluapkan emosi, kemarahan, namun tidak dia keluarkan, namun dia tahan. Inilah kesabaran. Maka ibadallah, kesabaran itu ada 3, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah kesabaran terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika subuh, kaum muslimin diperintahkan untuk pergi ke masjid. Apakah mereka sabar ataukah mereka tidur karena malamnya terlalu larut ketika tidur, ataupun malamnya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat sehingga sulit untuk melaksanakan perintah ini. Kemudian yang kedua, bersabar terhadap maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita dari manusia yang tidak melakukan dosa, baik yang berkata maupun yang mendengar di majelis ini, di tempat ini, di musola ini, di lapangan ini? Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak lalai? Maka di dalam kesabaran ini hendaknya kita menahan, mengerem dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan yang ketiga, sebagaimana di surat tadi, yaitu kesabaran terhadap musibah, ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Ibadallah, yang terakhir, di dalam hubungan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya, oleh Luqman terhadap anaknya, yang paling penting adalah bimbingan seorang ayah di dalam keluarganya. Karena disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para laki-laki, para suami, para bapak itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Namanya pemimpin, dia adalah nahkoda. Namanya pemimpin, dia adalah kapten. Bagaimana dia memimpin, mengatur keluarganya, kapan berhenti, kapan melangkah. Inilah fungsi pemimpin. Kapan dia memutuskan, kapan dia mengayomi istrinya, menenangkan istrinya, diskusi dengan istrinya. Tidak cukup hanya memberikan uang belanja. Kamu cukupi semua, namun kamu tidak peduli tentang psikologis mereka, tentang permasalahan mereka. Kamu diamkan sehingga keluarga menjadi kering. Kamu diamkan sehingga dia menjadi sedih. Kamu diamkan sampai dia mencari tempat-tempat lain untuk melakukan pembicaraan, melakukan komunikasi dan yang lainnya. Itu adalah salah kamu, karena kamu tidak peduli dengan istri-istri kamu. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, tidak cukup hanya memberikan nafkah. Naam, di sebagian hadis, kafa bil mar'i isman, bahwasanya cukup bagi seseorang itu berdosa, ayyudayya may yakut, ketika dia melalaikan dari apa yang harus menjadi tanggung jawabnya, melalaikan dari memberikan nafkah kepada istrinya. Namun yang terpenting, tidak hanya nafkah secara fisik, tidak hanya nafkah secara harta, namun banyak nafkah-nafkah yang sifatnya adalah lahiriah ataupun batiniah, yaitu nafkah-nafkah selain lahiriah adalah batiniah, yang tidak tampak, yang berhubungan dengan qalbu dia. Maka ibadallah, bangunlah komunikasi yang baik dengan istri. Kapan kamu duduk minum teh bersama mereka? Kapan kamu healing? Kapan kamu refreshing dengan mereka? Jangan hari-hari kamu sibuk taklim, dia sibuk taklim, dia belajar, kamu belajar. Ternyata hubungan kamu hancur. Ternyata hubungan kamu tidak baik. Kamu hanya fokus kepada kegiatan-kegiatan kamu, tidak peduli, tidak mempraktekkan daripada ilmu yang kamu miliki. Ayyuhal ikhwa azakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku yang terbaik terhadap keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya ketika seorang laki-laki banyak tertawa bersama teman-temannya,
Dia sangat derma, dia sangat loman ketika memberikan bayaran-bayaran terhadap temannya. Namun ternyata kepada istrinya, na'udzubillah min dzalik, bahkan dia meludahi, memarahi dengan kasar, tidak memberikan belanja dengan benar. Ibadallah, apa ini semua? Apalagi kalau itu dilakukan oleh orang yang mengenal tauhid, apalagi itu dilakukan oleh ahlu sunnah. Sungguh ini adalah aib yang luar biasa. Maka ibadallah, karena sesungguhnya kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, maka perbaiki, maka evaluasi diri kita, lakukan refleksi diri terhadap diri kita, apa yang selama ini kita lakukan. Kemudian bagi para wanita, telah ma'ruf disebutkan bahwasanya para wanita banyak di neraka Allah Azza wa Jalla. Maka para wanita, jadilah hamba-hamba yang mencontoh orang-orang yang terbaik. Khadijah bintu Khuwailid bagaimana mendorong, menguatkan iman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Iqra, beliau mengatakan, "Ma'ana biqari." Ketika malaikat Jibril mengatakan, "Bacalah wahai Muhammad," kata Nabi Muhammad, "Aku enggak mampu membaca, aku enggak bisa membaca." Beliau ketakutan yang luar biasa, datang ke Khadijah istrinya, takut yang luar biasa, dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap beliau sudah gila. Maka kata Khadijah, "Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyia-nyiakan kamu, wahai suamiku, wahai Muhammad, karena engkau selalu menyambung silaturahim, karena engkau selalu peduli terhadap orang miskin, karena engkau menghormati tamu-tamumu, karena engkau peduli kepada seseorang yang membutuhkan hajat. Maka tidak mungkin, wahai suamiku, engkau menjadi orang yang akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla." Apa inti dari kisah ini? Yaitu seorang istri menguatkan suaminya ketika suaminya mendapatkan muskilah, mendapatkan masalah. Kemudian ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya para wanita, lihatlah pula kisah Maryam bintu Imran, seorang yang suci, seorang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehamilan yang ada, dengan munculnya janin Nabi Isa alaihissalam di perutnya, banyak kaum ketika itu mengatakan bahwasannya beliau melakukan zina. Namun beliau tetap bersabar, beliau tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau disucikan dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para wanita, kesabaran atas ujian-ujian yang ada wajib kalian pegang. Ada kalanya seorang suami menjadi ujian kalian, sebagaimana Fir'aun yang menjadi ujian terhadap Asia, yaitu istri Fir'aun, seorang wanita yang beriman. Ketika Fir'aun mengetahui istrinya beriman, maka Fir'aun memukuli ataupun menyiksa dia, dan dia tetap bersabar dan mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla rumah di surga, sebagaimana di surat At-Tahrim. Ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk para wanita, bahwasannya suamimu adalah surgamu dan suamimu adalah nerakamu. Maka lihatlah posisimu di dalam kehidupan sehari-hari terhadap suamimu. Karena fa innahu jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya suamimu ini adalah nerakamu ataupun surgamu. Ketika engkau taat, ketika engkau loyalitasnya luar biasa, melayani dengan gembira, dengan nyaman, tidak terburu-buru ataupun kering, namun kamu memang berkhidmat untuk mendapatkan pahala Allah Azza wa Jalla. Kamu bersabar terhadap perkataan-perkataan dia, kamu bersabar terhadap sikap-sikap dia yang kurang enak, kamu tetap bertakwa kepada Allah, kamu menjaga rahasia dia, kamu selalu mendoakan dia, ta'awun kepada dia, apapun kamu lakukan sebagaimana seorang budak terhadap tuannya, maka ini akan menjadi surgamu.
taat, maka kalau kebalikannya, maka akan menjadi nerakamu ketika engkau tidak taat, ketika engkau membuka aib-aib mereka, ketika kamu memojokkan, merendahkan mereka, kamu tidak menghormati mereka, maka ini akan bisa menjadi nerakamu. Ibadallah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam keluarga perlu sifat taghaful, sifat saling melupakan ketika masing-masing ada kesalahan. Di dalam keluarga perlu sifat tanazul, yaitu saling mengalah ketika ada perbedaan pendapat. Di dalam keluarga harus mempunyai sifat tasamuh, saling memberikan toleransi. Mungkin dari fisiknya, mungkin dari perilakunya, ataupun ada sesuatu yang tidak kamu sukai. Baik suami maupun istri saling memberikan rukhsah. Begitu pula di dalam keluarga, bangunlah sikap ta'awun, saling tolong menolong di dalam perkara-perkara yang baik. Ibadallah, inilah khutbah kami di pagi hari ini, di hari yang mulia ini. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi yang berbicara, bermanfaat bagi yang mendengar. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.